Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Kalau diibaratkan bis umpamanya, Indonesia ini masalahnya ada pada sopirnya atau pada kondekturnya yang ngentit duit terus, atau pada kernetnya yang kalau ngasih kode kepada sopirnya itu dikeliru-kelirukan supaya nabrak-nabrak belakangnya, ataukah mesinnya yang rusak, atau sasisnya yang nggak benar, atau seluruh struktur bis ini memang harus direvolusi habis-habisan, atau ganti bis saja gitu. Nah, itu pertanyaan pertama gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita ke KPK ini kalau diibaratkan ada dua kesebelasan. Satu, kesebelasan anti korupsi melawan kesebelasan korupsi, kan gitu ya. Oke. Ini ada kejadian aneh. Loh, ini sesama kesebelasan anti korupsi kok ada yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri ya, kok enggak, mestinya kan di sana gawangnya, ini kok memasukkan gawangnya sendiri. Jadi KPK kegulan, hukum kegulan, moralitas kegulan gitu loh. Ini ada apa ini? Loh, kok malah ada yang disiram air keras oleh pemain anti korupsi sendiri gitu loh. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ini siapa? Ini yang salah, ini kesebelasannya nggak benar milik kesebelasan. Artinya kita lihat di perundang-undangan ini meletakkan KPK ini sebagai fungsi apa di dalam institusi pemberantasan korupsi. Nanti kita ngomong apakah dia ini institusi negara ataukah pemerintah, dia ini ad hoc ataukah independen ya. Kalau ad hoc menurut Pak Samad, menurut Mas Busro atau menurut teman-teman yang lain dari KPK, kalau ad hoc itu kan soal pembagian tugas di dalam jenis korupsi atau jenis atau wilayahnya. Tapi kalau independen berarti ini adalah gerakan rakyat di dalam bentuk negara dan otoritas negara. Jadi KPK bukan alat pemerintah. KPK ketuanya tidak bisa dilantik oleh kepala pemerintahan. Karena KPK tugas nomor 1 adalah mengawasi kepala pemerintahan, kan begitu? Kira-kira ini nanti kita omongkan bareng-bareng. Kalau ini tidak kita ketemukan, kita pasti akan nanti makin banyak gawang nanti. Sepak bolanya tidak hanya 2 gawang, lama-lama bisa kayak gawang DWD dilepon DD. Ya. Jadi ini kita harus cari cari semacam simbolisme yang tepat. Apa yang terjadi sehingga kok ada Mas Novel Nasina, dan ternyata bukan hanya beliau, menurut Mbak Najwa sudah ada 165 orang, 115 orang yang mengalami hal yang sama dengan jenis penderitaan yang berbeda tetapi didolimi seperti beliau ini. Nah, ini berarti urusannya adalah kalau gitu game plan-nya ya nggak benar nih. Kalau gitu ini sepak bolanya aturannya nggak benar nih. Berarti harus ada sidang PSSI kan gitu. Tetapi PSSI-nya terlibat semua. Jadi susah juga ya. Jadi ini terus gimana nih? Oh, kalau ini lapangan milik siapa? Jangan-jangan pemilik lapangannya pesen skor ya? Kan gitu. Jangan-jangan skor yang terjadi antara kesebelasan korupsi dan pemberantasan korupsi itu diatur oleh sponsor-sponsor di belakang kesebelasan itu maupun oleh pemilik lapangan. Jangan-jangan wasitnya itu bukan wasit. Jangan-jangan dia itu bekerja sama dengan pemain tertentu nanti pura-pura jatuh gitu kan, terus pura-pura jadi memasukkan kan bisa jadi gitu Mas. Kalau dalam skor sepak bola Mas, cerita dikit ya, itu yang diatur 5 orang per kesebelasan. Jadi 5 orang itu disuap dari kesebelasan A, 5 orang disuap dari kesebelasan B, plus apa official, apa wasit, apa manajer, apa jadi sekitar 7-8 orang. Nah, 5 orang dan 5 orang kerjasama di satu lapangan, meskipun posisi mereka bermusuhan, berlawanan, tapi mereka yang ngegulin, dan mereka diperintah oleh satu pembawa laptop di tribun stadion. Mereka harus bagaimana nanti caranya memerintah lewat kode gitu ya. Nah, kalau nanti kodenya tidak jelas, jadi misalnya skor sepak bola itu 15 menit dimulai sampai menit ke 75. Kalau sudah 15 menit terakhir sudah tidak ada pengaturan lagi, dan 15 menit tidak ada pengaturan lagi misalnya gitu ya. Nah, nanti selama dalam 60 menit itu, ya 60 menit ya berarti, itu kalau tidak ada kode bagi 10 orang di lapangan, kan 10 orang ini bisa pura-pura salah nendang kena gawangnya sendiri gitu loh Mas. Pura-pura jatuh sehingga dihukum itu main-main di antara mereka misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau tidak ada kode ini harus ada perintah masukin kemana?
Baru nanti ada tugas-tugas lain, misalnya pura-pura jatuh, terus ditandu. Nah, bisa saja yang nandu ini yang ngasih tahu kamu nanti gini. Terus ternyata nggak jadi tandunya balik. Dan seterusnya, begitu banyak. Sepak bola aja seperti itu, Mas. Apalagi negara, apalagi pemerintah, apalagi negara dan pemerintah Indonesia. Itu lebih parah lagi, lebih gawat lagi kan gitu. Sepak bola aja untuk taruhan, untuk adu skor. Sekarang ini di Indonesia, terawih saja untuk taruhan. 20 rakaat apa 11 rakaat, 10.000 gitu ya. Suratnya apa? Di Ila, Alam Nasro. Oh iya Mas, sekarang terus ya gimana? Apa yang nggak judi hidup ini dijadikan uang? Sekarang motor lewat ganjil genap. Gitu ya. Oke, saya jawab ini. Oke, sekarang dari simbolisme ini kita kembali. Jadi ternyata sekarang gini, ada dua hal. Yang pertama gini, ini saya bertemu dengan Indonesia yang sejati. Saya bertemu dengan pejuang-pejuang masa depan Indonesia. Anak-anak muda KPK yang bahasa Jawanya toh nyawa. Bahasa Jawanya bertaruh nyawa mereka untuk memperjuangkan keadilan hukum, untuk memperjuangkan kebersihan negara dari korupsi kan gitu. Dan anak-anak muda KPK ini menurut saya orang-orang yang saya doakan mudah-mudahan Anda diberi Tuhan 3 macam perlindungan. Satu, perlindungan intelijen. Artinya Anda punya ilmu untuk kemarin punya pengalaman digerebek, digini-giniin sama ininya dimatiin, ininya disabotage segala macam ya. Anda ada gangguan. Anda harus lebih pintar. Anda mendapatkan perlindungan ilmu dan intelijen pada diri Anda sendiri. Nomor 2, perlindungan kultural, sehingga Anda punya kontak dengan teman-teman anak-anak muda di mana-mana yang sama-sama anti korupsi. Yang nomor 3, Anda harus punya perlindungan spiritual. Anda harus punya wiritan, supaya Anda tidak mudah ditembak, tidak mudah disiram air keras. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang nembak Anda, malaikat menunggangi pelurunya dan begitu sampai ke Anda jadi duit. Gitu. Saya mohon izin karena di negara ini Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Orang Indonesia kenapa kuat, kenapa hebat? Karena tidak ada perlindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak ngancam kepada Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri, ya toh. Jadi mereka sangat luar biasa. Beda dengan orang Jepang, polisinya baik, negara melindungi, akhirnya mereka jadi manja, jadi tidak tangguh. Jadi kalau soal berkelahi, kalau misalnya bangsa Indonesia ketemu sama bangsa Cina, bangsa Inggris, bangsa Amerika di sebuah lapangan besar, itu kalau mau berkelahi, jangan coba-coba pandang matanya orang Indonesia. Oh, macam-macam waktunya teman. Jadi orang Indonesia agak dasar gitu ya. Oke, jadi teman-teman KPK harus punya perlindungan. Saya tidak mengatakan saya adalah orang yang gimana-gimana, tapi saya hidup ini tanpa perlindungan, tanpa karier, tanpa sponsor, tanpa jabatan, tanpa profesi, tanpa identitas, tanpa apapun. Saya 66 hidup, dan keajaiban yang paling besar yang saya terima dari Tuhan adalah ada wanita cantik yang mau jadi istri saya.